Oke, selamat pagi Bang Selamat pagi. Abbas. Sehat selalu nih? Alhamdulillah. Gimana gimana? Amin. Ya, pemirsa ini kali ini kami menemui Mas Abbas Rosadi selaku Siap. owner daripada Abadi Channel. Abadi Channel. Tentunya ini Mas Abbas kaitannya dengan bincang-bincang politik Oh pagi ya, hari ini. siap. Tentunya barangkali ada gagasan atau pemikiran dari Mas Abbas yang akan kami tanyakan terkait pertemuannya Mbak Puan Maharani Mbak dengan Puan dengan ya, putra Mas SBY oh yaitu ya, Pak AHY, Mas AHY. Nah, siap, siap. tentunya ini menurut kacamatanya Mas Abbas ya, selaku kaum milenial dan generasi muda menghendaki ada pemilu 2024 adalah pemilu yang damai, menggembirakan dan lain sebagainya. Iya, Tentunya dengan satu titik harapan bangsa Indonesia menemukan kejayaan di masa-masa yang akan datang. siap. Dan sesuai data nih Mas Abbas bahwa pemilu 2024 ini kan kaum milenial ya, kaum milenial ini menjadi jumlah pemilih yang paling terbanyak. Iya. Nah, satu pertanyaan Bang, apakah mungkin gagasan dari Mbak Puan untuk bertemu dengan Mas AHY ini adalah satu kerangka sama-sama beliau ini sebagai kaum milenial untuk memberikan warna dalam pemilu 2024 ini. Tidak selamanya untuk eh, kalau orang Jawa ini kerating dengan, Kreatif tetapi dengan ya. ke depan ini bagaimana generasi muda itu menjadi pemimpin yang benar-benar mencerminkan tentang kedamaian dan kesejukan sehingga menghasilkan kualitas pemilu yang baik. Ini gimana nih Bung Abbas? Oke, ini memang menarik Iya. ya terkait dengan pertemuan dua tokoh anak tokoh besar ya, Iya. dua tokoh Mm-mm. anak tokoh besar namanya Mbak Puan Maharani dan Mm-mm. AHY Iya. yang dulu pernah berseteru ini Mm. induk masing-masing pernah berseteru yang Mm. kurang lebih sekarang hampir 20 tahun atau mungkin 20 tahun. Mm. Nah ini moro-moro di momen dinamika politik 2024 ada pertemuan yang ekstrim berseberangan mulanya ya sekarang bertemu. Ini tentunya ada dua perspektif. Iya. Kalau dari perspektif PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan secara otomatis hari ini adalah pemerintah, posisi pemerintahan dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan pesta demokrasi, PDI Perjuangan juga berharap kegiatan pemilu 2024 belajar dari 2019 bisa berjalan cair tanpa polarisasi, tanpa politik identitas. Sehingga salah satu langkahnya adalah menjadi partai yang inklusif atau terbuka, termasuk dengan partai politik yang sempat berseteru hampir 20 tahun. Artinya PDI Perjuangan mengkampanyekan dirinya sebagai institusi yang terbuka dalam rangka untuk menjaga stabilitas politik di 2024, itu kepentingan ideal, kepentingan normatif. Itu perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua terkait dengan dinamika politik nasional hari ini, ketika ada satu partai Nasdem yang keluar dari koalisi yang dibangun oleh Pak Jokowi di 2019 kemarin, ini bisa jadi adalah langkah cerdas PDI Perjuangan di tengah kegamangan Demokrat yang ingin memajukan kadernya atau ketua umumnya menjadi cawapres yang selalu diundur-undur dengan detil waktu, 1 bulan lagi, 10 hari lagi, tapi faktanya sampai hari ini tidak ada keputusan. Dan di antara 3 partai koalisi ini ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS, sepakat semuanya menyerahkan kepada Anies. Dan Anies Baswedan sampai hari ini belum bisa mengambil keputusan politik. Dan momen itu bisa dimanfaatkan oleh AHY untuk menekan Anies. Kalau Anies nggak bisa ambil keputusan, saya akan gabung dengan PDI. Tidak harus Wapres.
Bisa jadi nanti bisa posisi-posisi yang lain, tidak harus wapres. Atau mungkin wapres pun akan lebih ideal, akan selesai, pemilu akan selesai ketika Ganjar didampingkan dengan AHY. Artinya ini menjadi satu paket yang efektif. Cuman ini akan resiko oleh PDI Perjuangan, resikonya di 2029, karena sama halnya dengan memelihara macan yang suatu saat bisa menerkam. Ini perspektif politis terkait dengan dinamika politik saat ini. Tapi bahwa semuanya diuntungkan, pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY semua diuntungkan. Mbak Puan diuntungkan dengan PDI menjadi partai inklusif. PDI partai terbesar tapi mau legowo ketemu dengan semua partai termasuk yang rivalitas selama 20 tahun. AHY juga akan diuntungkan secara politis. Satu, dia bisa menekan lah bahasa saya, untuk menekan, mempressure Anies segera mengumumkan pengumuman dan muncul nama cawapresnya adalah AHY. Kalau besok muncul nama cawapresnya bukan AHY, maka otomatis AHY atau Demokrat berpeluang masuk ke Ganjar. Di sisi lain, kasus internal yang kemudian dibahasakan dengan kudeta Pak Muldoko itu menjadi dapat keuntungan Demokrat ketika ada pertemuan dengan Mbak Puan. Artinya legalitas atau legitimasi dari PDI Perjuangan mengakui kepemimpinan Pak AHY. Artinya ada dua keuntungan besar jangka pendek yang diperoleh oleh Demokrat. Satu, bisa untuk pressure Pak Anies. Yang kedua, dapat legalitas atau legitimasi dari PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah, partai pemenang pemilu. Yang di sisi lain lagi ada sengketa di peninjauan kembali dengan Pak Muldoko. Nah, PDI Perjuangan juga punya dua keuntungan. Yang pertama tadi, partai inklusif. Yang kedua, PDI Perjuangan lewat Mbak Puan ini akan mendapat keuntungan menghukum Nasdem. Tadi awal saya nyampaikan Nasdem. Nasdem itu koalisi dengan Pak Jokowi 2019, tapi belum selesai. Beliau deklarasikan Anies yang bukan dari kesepakatan koalisi awal. Dengan dalil ini kan momentum berbeda, ini 2024, yang lalu 2019. Tapi itu ternyata bikin gaduh suasana politik. Meskipun masih banyak hari, banyak bulan untuk sampai ke Pilpres, mau tidak mau hari ini dinamika Pilpres jadi semakin cepat panas. Oke, ini pemirsa luar biasa sekali ini dari tanggapan penjelasannya Bung Abbas. Artinya tadi ada kepentingan-kepentingan, mungkin kepentingan itu ada salah satu keuntungan yang bisa dinikmati oleh semua Demokrat. Diuntungkan. Demokrat diuntungkan. Mbak Puan juga selaku PDI ketua PDI Perjuangan juga sangat diuntungkan di dalam pertemuan ini ya, Bang. Nah, selanjutnya Bang, ini kan keduanya ini sama-sama putra atau putri dari Bu Mega ya, presiden ke-5, kemudian Pak SBY ini ya juga presiden yang ke-6. Nah, ini dua tokoh putra putri presiden ini bertemu di dalam menyatukan visi dan misi gagasan ke depan agar pemilu ini mungkin bisa menjadi suatu jalan terobosan yang damai sehingga pemilu ke depan itu menjadi terobosan pemilu yang gembira. Sisi lain dari tadi apa yang dinyatakan oleh Bung Abbas, analisanya Bung Abbas itu terkait ada kepentingan nanti SBY juga dalam hal ini Mas AHY punya kepentingan dalam membangun konsolidasi partainya ya, bersama mungkin ke depan bisa sinergi dengan apa yang menjadi kepentingan bersama antara Mbak Puan Maharani. Nah, tentunya ini pertanyaan saya nih Bang Abbas, tikungan-tikungan politik yang dilakukan oleh Mbak Puan dalam membangun kerangka konsolidasi ke depan menurut Bung Abbas selain tadi yang diceritakan ini apa yang paling mungkin untuk memukul istimewa? Memukul Nasdem ya. Bikin pelajaran kepada Nasdem. Karena Nasdem dalam tanda kutip tidak konsisten menjalankan koalisi. Salah satunya Bang,
Bukti bahwa Nasdem tidak konsisten ketika memunculkan figur Anies adalah antitesa Jokowi. Oh, Itu bagian dari dalam tanda kutip pengkhianatan koalisi kalau bahasa saya. artinya Pengkhianatan koalisi. dalam bahasa yang sederhana ini berdiri dua kaki. Bukan dua kaki, tapi keluar dengan tadinya keluarga terus menjelek-jelekan. Antitesa kira-kira begitu loh. Antitesa itu kan artinya bertolak belakang dengan. Padahal di sisi lain Nasdem selama 2 periode bersama Pak Jokowi ikut kerja di dalamnya, ada kabinetnya. Seperti itu ya Bang ya. Tapi ketika deklarasi Anies munculkan bahwa Anies adalah sosok antitesa dari Pak Jokowi. Nah, ini kan tidak beretika secara politik. Satu. Nah, ketika kemudian PDI Perjuangan di tengah kegalauan AHY dengan Demokratnya yang dijanjikan akan diumumkan segera sampai sekarang tidak ada pengumuman cawapres. Di sisi lain Demokrat garis organisasinya jelas memutuskan AHY adalah cawapres. Nah, momen ini menjadi momen yang saling menguntungkan. Tadi yang awal saya sampaikan, PDI juga diuntungkan karena beliau akan dipersepsikan sebagai partai inklusif, dan Pak AHY juga nanti bisa untuk belok arah menuju gerbong koalisi PDI Perjuangan, P3 dan Perindo. Itu mungkin sekali. Apalagi Pak SBY juga sangat merestui pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani. Pertimbangannya menurut saya sederhana. Di balik hati kecilnya Pak SBY, dulu dia pernah punya dosa politik dengan Bu Mega. Satu itu mungkin. Dosa politik yang publik menilai Pak SBY melakukan pengkhianatan ya. Di depan Bu Mega nggak nyalon, ternyata di belakang mempersiapkan pasukan untuk bertempur. Nah, itu kan bagian dari dosa politik bagi SBY. Artinya bertempur dalam pemilihan pilpres. Ya, dalam pilpres 2004 waktu itu. Nah, artinya setelah 20 tahun sudah sama-sama sepuh, sudah tidak terlalu ambisi tertentu. Bisa jadi ketika Pak SBY kemarin merestui AHY ketemu Mbak Puan, ya merestui pertemuan AHY dengan Puan, mungkin dalam hati kecilnya selain kepentingan untuk pressure Anies, juga Pak SBY bisa ada rekonsiliasi dengan Bu Mega. Toh misalnya besok AHY tidak menjadi cawapresnya Ganjar, tapi ada kerjasama di ruang-ruang lain, kan bisa jadi. Mungkin ini akan terwujud, dan jika ini terwujud, maka pemilu dianggap selesai. Artinya banyak analisa kalau dua kekuatan ini bersatu, ya pemilu selesai. Pak Prabowo, mohon maaf untuk yang ketiga kalinya, kesempatannya semakin kecil. Oh, seperti itu ya Bang. Iya, kesempatannya semakin kecil. Kesempatan dalam itu dianalisa seperti itu ya Bang di 2024. Ini sih dinamik politik itu dinamis dan sangat mungkin berkembang. Tapi bahwa pertemuan AHY dan Puan ini juga inspirasinya tetap Pak Jokowi. Ketika dulu Pak Jokowi 2019 bertempur sengit dengan Pak Prabowo, tapi masuk ke kabinetnya Pak Prabowo, menjadi kabinetnya Pak Jokowi. Itu kan sudah udah mulai ada gaya-gaya politik yang tadinya berseberangan, tidak ada kawan, tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi, kepentingan yang abadi. Ketika cerita negara, Pak Prabowo ya adalah anak bangsa, sehingga waktu itu bisa ketemu menjadi kabinetnya Pak Jokowi. Nah, ini Mbak Puan, Mas AHY juga semua anak bangsa. Ini luar biasa nih Bang ya. Artinya mari kita saksikan nih Mas Abbas, cuplikan dari beberapa media-media nasional terkait pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY di beberapa waktu kemarin. Tadi sudah menyaksikan ini Bung Abbas. Siap. Terkait tadi pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY yang tadi kita saksikan di cuplikan berita nasional ya. Tentunya gambaran ketegasan seorang Puan Maharani dan ketegasan AHY di dalam membangun kerangka silaturahmi kebangsaan ya. Yang dicetuskan oleh Mbak Puan bahwa
Mas AHY ini salah satu masuk nominasi sebagai Cawapres. cawapres daripada Ganjar Pak Pranowo. Ganjar Pranowo. Tentunya tanggapannya seperti apa nih? Sangat mungkin. Mungkin ya. Mungkin sekali. Kemungkinannya seperti apa nih, Bang Abbas? Karena satu, memang di antara banyak cawapres yang muncul di berbagai lembaga survei, AHY memang tinggi untuk posisi cawapres, tinggi, elektabilitasnya tinggi. Sehingga ketika PDI dengan Mas Ganjarnya kemudian disandingkan dengan AHY, ini menjadi figur yang menarik sebenarnya. Cuman di 2029 ini yang PDI kayaknya tidak terlalu ingin beresiko. Tidak ingin beresiko, nantinya ini akan menjadi macan yang menerkam temannya gitu. Itu kemungkinan kecilnya di situ yang analisanya kemudian ya. Analisa Bang Abbas seperti itu. Iya, nggak mungkin bisa terwujud. Paling tidak kerjasama di segmen-segmen yang lain atau ruang-ruang yang lain, dan dalam kepentingan terdekat, setidaknya besok ketika tetap ada 3 calon, kemudian harus ada tarung 2 calon, gerbong Demokrat bisa kerjasama dengan gerbong PDI di putaran kedua. Ada kepentingan jangka pendek yang akan apa istilahnya? Ini misal Anies tetap nyalon ya, ketika ternyata besok Demokrat sama Pak Jokowi dapat menteri yang lagi kosong nih, Menteri Informasi yang Johnny Plat. Oh ya. Komunikasi apa ya? Kementerian Menkominfo itu kan masih kosong sekarang oleh Pak Mahfud MD sebagai PLT. Ternyata kemarin bisik-bisik Mbak Puan dengan Mas AHY ditawari menteri. Ini masih ada 1 lagi kursi punya Nasdem, yaitu Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ada setahun lah sampai 2024, menarik untuk ditawarkan ke Demokrat. Tapi itu kan kebijakannya Pak Presiden. Artinya nanti Mbak Puan bisik-bisik juga ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, gimana tuh kalau Mas AHY jadikan Menteri Menkominfo misalnya ya. Terus atau Menteri Lingkungan Hidup. Ya itu kan bisa untuk mukul sekalian Nasdem. Ini kepentingan politik ya. Mukul dalam tanda kutip. Untuk membangun sebuah kemungkinan. Artinya hampir semua ketua partai politik yang bergabung di koalisi kan hanya pengen dua pasang calon, sehingga tidak ada putaran kedua. Itu memang nilai positifnya ada penghematan anggaran, dan itu bisa untuk kepentingan masyarakat atau pembangunan bangsa yang lebih real, karena demokrasi atau pemilu itu bukan tujuan, itu hanya sarana untuk menentukan kepemimpinan nasional yang tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang 5 itu, termasuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Gitu. Oke, luar biasa ini pemirsa. Artinya ini pendapatnya Bung Abbas terkait mengenai pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY. Tentunya tadi yang sudah diceritakan dan dibeberkan kepada pemirsa, artinya 2 tokoh nasional ini ke depan ini sama-sama mempunyai kans untuk dapat memimpin negara. Begitu ya? Siap. Yang pasti abadi jaga NKRI itu penting. Oke, abadi channel jaga NKRI ya. Oke. Terima kasih.